Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aulia Ramadhani. Di sini saya dari STIK Makassar. Saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyimpanan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala asma pada lansia ada beberapa, yaitu yang pertama adalah batuk. Biasanya batuk dalam asma akan lebih parah pada malam hari menjelang pagi hari. Yang kedua, dada sesak. Rasa yang dialami penderita seperti terkena di bagian dada. Yang ketiga adalah mengi. Mengi biasanya ditimbulkan dari suara melengking yang muncul. Yang keempat, sulit bernapas lega, tersumbatnya saluran pernapasan oleh lendir. Penyebab asma pada lansia. Salah satu menyebabkan serangan asma mudah terjadi pada lansia adalah penurunan kekuatan otot seiring dengan bertambah usia, kurangnya asupan makanan, dan adanya penyakit metabolik lain seperti gangguan diagnosa asma. Yang pertama, spirometri. Yang kedua, tes ARS puncak aspirasi yang biasa disebut AP. Yang ketiga, uji provokasi bronkus. Yang keempat, pengukuran status alergi, CT scan, dan terakhir röntgen. Penanganan asma pada lansia. Yang pertama, menangani asma pada pasien lansia membutuhkan perawatan dan ketelitian. Untuk membantu lansia menangani penyakit asma, anggota keluarga dapat menggunakan obat inhaler secara teratur dengan dosis yang tepat. Imunisasi atau vaksin flu juga dapat diberikan, termasuk vaksin pneumonia. Dan yang terakhir, selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola makan yang baik guna menghindari obesitas. Berikan makanan bernutrisi dan kaya asupan vitamin D agar meningkatkan sistem kekebalan tubuh lansia. Pemberian obat pada lansia perlu diperhatikan. Kenapa? Pasalnya, lansia memiliki risiko lebih tinggi mengalami efek samping obat dan berisiko mengalami reaksi interaksi obat asma dan obat-obat lain dikonsumsi. Apa yang harus dilakukan saat asma kamu? Usahakan tetap tenang dan duduk dengan posisi tegak. Jangan panik, ambil nafas panjang dari dalam. Lakukan metode 4x4x4. Kocok inhaler. Semprotkan inhaler 1 kali. Hirup nafas dalam 4 kali. Ulangi hingga 4 kali semprotan. Ingat, setiap satu semprotan inhaler disertai dengan 4 kali. Lalu tunggu selama 4 menit. Jika masih sesak setelah 4 menit, lakukan lagi cara tersebut. Bila asma tak kunjung membaik, segera minta pertolongan medis. Ini adalah beberapa pencegahan penyakit asma. Yang pertama, mengenali dan menghindari pencetus asma, seperti asap rokok, debu, dan angin dingin. Yang kedua, mengikuti rencana penanganan asma bersama medis atau dokter. Yang ketiga, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat. Yang keempat, menggunakan obat-obat asma yang disarankan oleh medis atau dokter. Jadi kita harus memeriksakan kepada medis atau dokter. Yang kelima, kombinator saluran nafas. Di sini ada beberapa obat tradisional penyakit asma. Yang pertama, minyak mustard yang biasa dibilang sesawi. Yang kedua, bengkoang. Ketiga, daun sirih tanah yang biasa karuk. 4, daun sirih. Dan yang terakhir, daun sirsak. Berikut beberapa cara pengobatan asma beserta terapi yang harus dilakukan. Yang pertama, renang. Yang kedua, pernapasan, terapi pernapasan. Dan yang ketiga, terapi yoga. Thanks for watching.